Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shrah sudurana bi haidil imani bik wa jamili tawakkuli 'alaik wa ahyina bi ma'rifatik wa amitna 'ala syahadati bi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Terus sekalian, alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa subuh berjamaah sebagai satu amalan yang sangat utama, istimewa. Asrarus salat al munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Wa la ya'lamuna ma fihima la atahuma walau habwa. Sekiranya orang munafik ini tahu apa yang menjadi keutamaan dari kedua salat itu, pastilah mereka akan mendatangi kedua salat tersebut meskipun dengan merangkak. Ya, alhamdulillah ada bu yang tadi merangkak tuh. Nggak ada kan? Nah, berarti rasa ringan, nggak terasa berat. Alhamdulillah. Nah, ya mungkin termasuk salah satunya karena ada itu kopi, teh, jadi tambah ringan jadinya, insya Allah ya, masya Allah ya. Alhamdulillah, pemicu konflik. Ya. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita lanjutkan tema kita. Nah, kalau melanjutkan tema itu biasanya terus ngantuk. Nah, ditutup langsung melek. Nah, itu, masya Allah ya. Masalah yang kedua masih berkaitan dengan sholat berjamaah, yaitu tentang imamatus shabi, kepemimpinan. Jadi bagaimana hukumnya seorang anak itu menjadi imam sholat berjamaah. Anak itu maksudnya belum akil balik, alias belum akil balik apa? Belum datang. Maksudnya orang lanang udah datang bulan. Ya itu. Jadi belum mimpi basah. Ya kalau kelamaan nggak mimpi basah disiram ember mana? Mimpi langsung basah kabeh. Ya gitu. Nah ini kenapa? Ini adalah termasuk bagian dari ikhtalafan nasu, yaitu para ulama ini berbeda pendapat kebolehannya, maksudnya apakah boleh itu ya. Alladzi lam yablugh al-hulma idza kana qari'a, ya, yaitu ketika dia ini Allah berikan dia ini kemampuan untuk bagus bacaannya, standar bahkan mungkin bagus, lebih bagus daripada kita orang yang dewasa gitu, yang sudah akil balik. Ya, gimana ini hukumnya? Fa ajaza dzalika qaumun li umumi hadzal athar. Sebagian ulama menyatakan ya boleh, tidak ada halangannya, sebagaimana disebutkan misalnya dalam sebuah hadis dari Amr bin Salamah, annahu kana ya'umu qaumahu wa huwa sabiyyun. Itu beliau itu pernah ketika masih kecil itu menjadi imam dari kaumnya.
Jadi di zaman sahabat itu sudah ada anak sobi namanya Amr bin Salamah, itu mengimami kaumnya padahal dia itu waktu itu belum akil balik. Maksudnya apa ini ya? Kalau nggak boleh kan sahabat Nabi mesti nggak mau jadi makmum, jangan gitu maksudnya. Kalau ada rekaman, ini kan zaman sahabat ini artinya dibimbing langsung oleh Rasulullah, hanya Rasulullah sudah wafat. Kemudian ada yang masih kecil namanya Amr bin Salamah, itu yang ngimami mereka. Nah, kalau misalnya betul-betul itu larangannya mutlak, pastilah para sahabat yang jadi makmum nggak akan mau. Nah, gitu. Wa mana dzalika qaumun mutlaq, sebagian lagi melarangnya secara mutlak. Wa jaza qaumun fin nafli, kemudian ada juga di antaranya itu yang membagi antara sholat apa dulu. Kalau sholat wajib nggak boleh, kalau sholat sunnah ya nggak apa-apa. Misalnya sholat taraweh yang populer ya biasanya. Biasanya kan taraweh itu sekarang di Indonesia ini, khususnya yang saya monitor itu kan termasuk di dalamnya untuk apresiasi anak-anak yang di pondok yang bagus-bagus, yang juara, yang terbaik, yang hafalannya paling banyak, bahkan masih mondok sudah hafal Quran, tapi usianya masih belum akil balik. Itu biasanya kan jadi kayak apa ya, tarawih jadi kayak panggung, kayak stage gitu, jadi untuk unjuk kebolehan lah tanda kutip ya, maksudnya ya, kebanggaan orang tua, kebanggaan pondok, akhirnya dipromot, kemudian datang ke masjid-masjid untuk menyampaikan, ini anak saya, santri saya siap jadi imam, padahal masih belum akil balik ya gitu, usia SD kelas 1, kelas 2 mungkin gitu ya. Nah itu yang akhirnya ya timbul tanda tanya seperti itu. Walam juzu fil faridah, jadi ada juga ulama yang membagi kalau yang sholat nawafil, sholat sunnah nggak apa-apa, sholat tarawih misalnya yang populer ya, tapi kalau yang wajib nggak boleh gitu. Bahwa marwiyan an Malik, ini diriwayatkan oleh Imam Malik. Jadi mazhab Maliki itu membagi dua. Kalau anak kecil itu imami prinsipnya boleh, tapi untuk yang sunnah-sunnah dulu. Kalau yang wajib jangan. Sementara ada yang membolehkan mutlak, ada yang melarang secara mutlak, ya begitu. Nah pertanyaannya adalah kenapa kok bisa ada beda pendapat seperti itu? Nah, wa sababul khilaf fi dzalika hal ya ahadun bi salatin ghairi wajibatin alaihi man wajabat alaihi. Jadi pangkal dari perbedaan pendapat itu adalah suatu pertanyaan, apakah bisa, apakah boleh seseorang yang belum kena beban kewajiban sholat itu ngimami jamaah yang sudah kena beban kewajiban sholat. Nah gitu. Maksudnya kalau anak-anak kan belum punya kewajiban, dia sifatnya ya tadribat atau tarbawi, sifatnya ya edukasi, melatih supaya nanti itu ketika sudah kebalik terbiasa. Sebelumnya kan nggak punya kewajiban. Kalau menggalaukan kan nggak dosa. Sementara yang jadi makmumnya adalah mereka-mereka yang mukallaf, mereka yang sudah punya kewajiban agama untuk sholat. Itu saja pertanyaannya yang menjadi pangkalnya. Makanya tadi mazhab Maliki misalnya itu membagi, ya kalau gitu kasih aja yang sunnah, karena ini urusannya bukan kewajiban. Nah, gitu. Sementara yang satunya mengatakan apa kendalanya, kan nggak ada, karena hadis mengenai imam itu yang disebutkan pertama aqra'uhum fi kitabillah, yang paling cakap dalam urusan kitabullah. Nah kalau dia paling cakap walaupun usianya seberapa ya nggak boleh jadi kendala. Yang satunya lagi ini tadi memutlakkan, ya bagaimana dia masih belum punya kewajiban kok ngimami yang sudah punya kewajiban. Nah, gitu. Jadi prinsipnya ya ketiga pendapat itu pijakannya ya dalil semuanya, bahkan ya dalilnya sama, hanya yang dibedakan itu penafsiran atau pemahamannya, atau mencoba untuk menempatkan fatwanya, gimana kalau kayak gini, gimana kalau gitu gitu. Nah itulah yang
menjadi domainnya para ulama ya. Kita ini ya terima bersih saja gitu. Nah, di sini pernah ada yang masih anak-anak jadi imam, pernah ada? Yang belum akil balik maksudnya, bukan remaja tapi yang belum akil balik. Ini bukan remaja lah ya, ini belum, jadi usia SD lah gampangnya. Kalau mondoknya sanawiyah ya berarti dia sudah akil balik walaupun muda banget gitu ya. Nah, kita dapati pernah lah saya dengar atau saya pokoknya pernah dengar langsung itu seorang yang melarang anak, bukan sobi, bukan yang belum, tapi masih muda banget ya, mungkin usia SMP lah gitu. Itu ada yang nggak bisa terima kalau dia ini ngimami gitu. Ini salah kaprah dalam arti menyamakan, dianggap masih belum akil balik. Mungkin maksudnya dia itu belum akil balik, mungkin maksudnya dia itu ya. Karena apa? Karena emang kita ini Bapak sekalian di secara internasional itu kan kita kan digiring pada situasi yang natural bahwa jangankan anak SMP, SMA pun tuh kita masih dibilang anak-anak. Kayak istilahnya durung celundu ya. Bahkan nggak celundu ya, makanya gitu. Itu bahasa Brasil, Pak Arafi mungkin jangan nggak ngerti. Celundu itu ya bahasa Brasil. Ya, celundu tahu Bu? Ya sebagai celundu lah gitu. Angel diterjemahnya. Ya dibilang nggak cakap, dibilang belum waktunya, nggak ngerti, gitulah kumpulan dari begitu. Tapi dibilang bodoh ya enggak, maksudnya apa ya, nggak cakap. Enggak cakap. Nah, karena itu, jadi nggak mungkin pernah dengar itu definisi pemuda menurut PBB itu sampai usia berapa Bu? Disebut muda itu sampai usia berapa? Usia 60 itu masih pemuda. 60 masih disebut pemuda. Makanya syaratnya pengurus KNPI itu maksimal 60 tahun. Karena itulah yang dipakai untuk definisi muda menurut PBB itu 60. Jadi usia SMA ya masih dibilang anak-anak, 60 itu pemuda. Ya gitu. Ya sama lah kalau sekarang misalnya jangan bayangkan misalnya sekarang itu di usia kita sekarang ini misalnya sekolah SPG masih ada misalnya. Apa SPG? Nah, itu setara apa? SMA. Coba jangan bayangkan anak-anak sekarang sekolah di SPG terus langsung ngajar SD kira-kira ya apa kira-kira? Nah gitu. Lah bagaimana orang tamat SMA itu masih main game gitu, pegangan gadget main game, kemudian kuliah juga begitu, pengantin baru juga gitu, sing tua tak yang ngono pisan padha ae. Jadi semua terbawa kayak anak-anak semuanya. Ya apalagi ketambahan. Ya kenapa gitu? Soalnya masa kecil kurang bahagia. Itu alasannya katanya begitu. Saya gak apa-apa main game gak apa-apa, dhisik mumpung gak ngrasane bahagia sebagai anak-anak. Jadi kabeh kayak anak-anak kabeh. Nah, itulah yang terbawa gitu. Makanya sampai sekarang ada tambahan dari Kementerian Agama, istri pemerintah lah itu yang membatasi, menaikkan usia pernikahan. Nah gitu. Kalau dulu kan biasa tamat SD itu menikah kan biasa. Zaman tahun 70-an itu ya umum, maksudnya itu enggak aneh usia SD. Kenapa enggak melanjutkan? Karena nikah. Tahun 70 itu masih ada gitu. Kemudian naik lagi. Kenapa enggak lanjutkan ke SMA? Ya karena udah nikah jadi SMP. Lama kenapa nggak kuliah? Karena udah nikah. Kan terus gitu kan, naik terus. Lama-lama kenapa nggak nikah, masih mau S2 dulu?
Lalu kenapa kadang mau S3 dulu? Kenapa nikah? Karena gak payu. Lain lagi kalau itu. Kalau itu gak lain masalahnya. Ya gitu, akhirnya kita itu usianya terus molor terus. Kematangan kita itu dibuat melambat. Kedewasaan umat ini dikondisikan secara natural itu lambat banget gitu. Makanya kemudian kita lihat orang memahami agama itu untuk orang yang sudah nggak mau main-main. Orang beragama maksudnya. Makanya rajin ke masjid ya sing tuwek-tuwek. Karena yang lainnya masih pengen main-main dengan dunia dulu. Ya saya nggak pengen main dunia, nah itu baru naik. Kapan itu sudah tua-tua semua. Istilah orang Thailand wes tuyuk itu katanya orang Thailand begitu. Ya tuyuk. Nah gitu. Jadi ini salah kaprah saja gitu ya. Maka kita sebagai orang tua itu ya kalau mau secara hukum ya kalau dia sudah akil balik ya sudah. Itu namanya kita tuh harus malah senang. Makanya sekarang ini mulai terjadi pergeseran karena menjamurnya pondok tahfidz itu ya. Itu akhirnya bagus secara mengembalikan mengembalikan kematangan dari sisi usia itu akan maju lagi gitu. Karena sekarang kan banyak anak sanawiyah itu sudah hafal 10 juz kan banyak yang mondok ya, yang mondok. Nah, akhirnya mereka ini kan bisa mengalahkan tanda kutip, mohon maaf saya bilang, mengalahkan imam-imam yang sudah sepuh yang di masjid-masjid yang ketika Ramadan itu kemudian mereka punya panggung. Karena memang terbukti jauh lebih bagus memang iya. Artinya bukan semata-mata anak-anaknya atau pondoknya, tapi memang dia secara kualitas bacaannya memang bagus gitu. Nah, itu berita bagus itu. Artinya saya itu salut, saya mendukung itu. Karena supaya anak-anak itu yang usia SMP itu sudah mengenal kedewasaan, memimpin jamaah, dihormati, kalau waladolin diamini, kan gitu kan. Masa sing imam bisa cilik, waladolin aku menengahi, kan enggak gitu kan. Tetap waladolin amin, tetap gitu kan. Dia rukuk semua ikut rukuk, dia sujud semua ikut sujud. Itu menumbuhkan jiwa kepemimpinan sejak dini, itu bagus pakai banget itu. Nah, apalagi nanti pondok tahfidz itu saya yakin akan berkembang terus, nggak mungkin hanya ngajari hafalan Quran, mesti juga tentang tafsirnya, amaliyahnya, hadisnya. Nah, itu bagus banget. Makanya bisa dikatakan sekarang ini lembaga edukasi yang mempertahankan kematangan dini itu ya pondok pesantren. Kalau menurut saya, kalau yang lainnya mohon maaf saya belum bisa. Artinya secara sistem ya, kalau secara personal ya di mana-mana ada muncul. Maksudnya itu secara sistemik itu seperti itu. Nah ini kemudian sebenarnya ada sih yang sistemik, misalnya kalau sekolah itu ada kepala sekolah, ketua kelas gitu ya, OSIS, itu kan sebenarnya kan mematangkan sejak dini, tapi itu kan tidak untuk semua. Kan yang terpilih saja, kan mungkin satu kelas hanya 5 orang yang terasah jiwa kepemimpinannya sejak dini, sejak SD, sejak SMP. Nah itu. Nah ini yang perlu dibuka lah cara pandang kita sebagai orang tua yang sepuh ini, supaya kasihlah panggung kepada anak-anak itu yang SMP. Kita malah seneng, kita harus bangga kalau anak itu mau di usia segitu dia sudah tanda kutip serius, yaitu hafalan itu kan serius, artinya sudah konsumsinya orang yang mukalaf gitu, orang yang dewasa, itu bagus banget. Jadi matang sejak dini gitu, jiwa kepemimpinannya, jiwa tanggung jawabnya, kecakapannya, ilmunya itu masya Allah ya, itu luar biasa. Nah cuman ya mungkin tugasnya Pak Raffi itu gimana supaya entrepreneurnya tumbuh ya,
kemudian kemandirian, ya karena itu ya mohon maaf karena nanti kesannya hanya jadi imam tetap dari masjid ke masjid, yaitu kan akhirnya menjadi golongan tertentu yang mengkhususkan itu. Padahal kita harapkan anak-anak muda itu ya menjamah seluruh aspek kehidupan, dia bisa leading gitu. Tapi sekarang ya sudah mulai saya kira luar biasa. Baik. Nah itu ya, sampai sini ada yang mau tanya? Silakan. Jadi kalau ada yang menawarkan nanti ngimami, jangan lihat posturnya atau penampakannya masih anak, tapi usianya, tanya usianya saja. Kalau sudah akil balik, itu nggak ada yang nggak sepakat. Nggak ada yang sepakat. Semuanya sepakat kemuliaannya. Walaupun masih kayak anak-anak, kalau usianya sudah dia masuk akil balik. Jangan kan gitu, orang yang anak-anak saja tadi kan, beberapanya membolehkan. Yang dibawa, yang belum akil balik itu beberapa membolehkan. Apalagi yang hanya nampak seperti anak-anak pada dia akil balik, ya jangan kita malah menghalangi. Kecuali kalau betul-betul dipakai pelajaran malah bacanya kacau balau lah, itu malah memang ya nggak boleh gitu, nggak boleh. Gitu ya. Baik. Masuk yang ketiga kalau nggak ada, yaitu gimana kalau yang jadi imam bukan anak tapi orang yang fasik. Orang fasik itu ya orang yang jelas kemaksiatannya. Misalnya jelas dia seorang pejudi, peminum khamr, pezina, mungkin pengutil profesional misalnya, Spanyol gitu. Apa Bu Spanyol Bu? Sparoni nyolong ya, Sparoni ora, Sparoni nyolong lah gitu ya. Pokoknya yang makruf, jadi orang itu tahu dia itu memang orang fasik, tapi dia punya kecakapan jadi imam gitu. Bacanya bagus tapi dikenal kefasikannya gitu maksudnya ya. Apa namanya, ya misalnya ya pokoknya yang sifatnya kemaksiatannya itu nampak tidak perlu ditafsirkan, pokoknya nggak perlu kayaknya gitu ya, sudah fix begitu ya. Waradaha qaumun bi'itlaqin wa jazaha qaumun bi'itlaqin. Ini juga sama posisinya seperti anak-anak. Jadi ada ulama yang membolehkan secara mutlak, ada yang melarang secara mutlak. Farqa qaumun baina yakuna fisquhu maqtu'an bihi aw ghairu maqtu'in bihi. Nah, yang kedua yang tengah-tengah, yaitu lihat dulu kefasikannya sudah terang-terangan nyata atau masih samar atau masih kayaknya masih gosip lah gitu. Artinya kalau masih gosip ya masih boleh gitu. Karena fiskuhu maqtu'an bihi a'ada as-salata al-musalli wa ra'ahu abada. Nah, kalau udah jelas-jelas kefasikannya, maka mereka berpendapat dia harus mengulang sholatnya. Jadi ini maksudnya kalau sholat jamaah ya. Jadi misalnya kita tahu kita tahu misalnya jam 11 siang itu ada pencurian paksa sepeda motor ya di suatu perumahan. Kemudian dia berhasil, setelah itu orang itu yang nyuri itu mampir ke masjid. Terus itu dia ngimami. Saking sudah pedenya nyuri, nggak mungkin ketahuan, nggak mungkin ditangkap, itu sampai kayak gitu. Nah, kita tahu bahwa ini kan yang tadi nyuri sepeda motor itu motornya masih dia bawa itu. Nah, udah jelas kayak gitu, nggak boleh kita jadi makmumnya. Tapi kalau misalnya karena pertimbangan tertentu tetap sholat dilaksanakan, maka sebagian ulama mengatakan itu a'ada sholat al-musalli. Jadi sholatnya harus diulang.
Salatnya harus diulang. Karena apa? Jelas-jelas kefasikannya. Wa in kana madnunan ustuhibbat lahu al-i'adah fil waqt. Tapi kalau hanya dugaan, hanya kira-kira, ya sebaiknya diulang, tapi enggak harus, enggak wajib diulang. Hadzal ladzi ikhtarahu al-Bahari ta'awulan ala madhhabi. Inilah yang dipilih Imam Al-Bahari dalam mazhab Maliki demikian. Faminhum man farraqa baina ayakuna fisku bi ta'wilin aw yakuna bi ghairi ta'wilin. Misalnya dia yashrabun nabid. Nah, ada juga ini yang tidak mudah itu adalah ya ada yang agak mudah, ada yang nggak mudah. Itu misalnya adalah pernah rame ya ketika saya diberi kesempatan dakwah di Jepang itu, ada jamaahnya kaum muslimin itu yang menyampaikan ke saya itu ada ustadz sebelumnya itu yang bikin kontroversi saat. Kenapa? Dia minum wine, berarti wine ya. Nah, karena katanya kata ustadz tersebut wine ini tidak perbedaan pendapat dengan ulama, ada yang menghalalkan nabid, kalau bahasa fikihnya namanya nabid ini. Nabid ini perasan kurma, ya wine maksudnya. Tidak sampai khamr, tidak sampai miras. Dia baina-baina gitu ya, antara buah dengan khamr, itu yang namanya nabid. Nah, itu memang ulama ada yang menghalalkan, mengubahkan. Meskipun yang menghalalkan itu nggak berani minum, karena mau mengharamkan itu nggak tega, karena prosesnya itu belum sampai tingkatan khamr gitu maksudnya. Kira-kira gitu. Itu urusannya teman-teman di teknologi pertanian mungkin yang akan menjelaskan bab itu. Jadi sifatnya itu belum sifat zatnya khamr gitu maksudnya. Gitu ya. Intinya begitu. Nah, itu kan sesuatu yang masih yang masih jadi perbedaan pendapat kayak gitu ya. Ada yang kalau kayak gitu kan berarti boleh dia jadi imam, nggak ada masalah kan. Ini sesuatu yang tidak fix begitu maksudnya. Ada juga yang tapi ini nggak ada yang lainnya kok harus menyodorkan imam yang jelas kayak gitu. Misalnya gitu. Nah, ada lagi yang selain Nabi itu yang juga pro kontra itu itu tapi mungkin sudah agak, kalau tadi kan antara mubah dengan haram boleh dengan haram Nabi itu. Nah, ada lagi yang antara makruh dengan haram. Contohnya apa? Ahli hisab. Nah, ya gitu. Ya, ahli hisab itu juga begitu. Maksudnya ya bagi yang meyakini haram, bagaimana kok orang jadi imam kok sudah jelas makannya haram, minumnya haram kok dijadikan imam gitu maksudnya. Nah, itu termasuk sebenarnya kan dipersisikan di kalangan ulama tentang hukum merokok itu sendiri gitu. Kalau Muhammadiyah dalam fatwanya itu menyatakan keharamannya, sedangkan Nahdlatul Ulama tidak sampai haram, memasuki hukum 5, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah, bisa sunnahnya. Dianjurkan ya, tergantung kondisinya, kondisi dia nggak bisa digeneralisir misalnya gitu. Ya setidaknya antara makruh sama mubah lah gitu ya, tergantung konteks dari yang menikmati rokok itu sendiri. Nah, kayak gini masuk pembahasan tadi itu bagaimana menjadi imam gitu ya. Kalau pandangannya itu makruh atau mubah kan nggak ada masalah, tapi kalau pandangannya dia haram
Misalnya seorang tokoh yang terekspos dia menyatakan merokok itu haram. Kemudian dia merokok. Kemudian dia jadi imam. Nah, itulah yang jadi masalah seperti itu. Jadi dalam bab ini ya para ulama beda pendapat tentang masalah-masalah yang samar. Ini istilahnya hukumnya itu masih dipersisihkan gitu ya. Gitu. Ada lagi, saya pernah dengar juga di masjid yang lainnya itu menanyakan bagaimana hukumnya seorang pemakan riba itu menjadi imam. Ya gampangannya ya direktur bank konven misalnya itu ya, DPR dan sebagainya. Nah itu yang juga sempat ramai gitu ya. Nah ini ya memang tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Riba jelas haramnya, riba. Bahkan nasson artinya teksnya jelas. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan baik jual beli dan mengharamkan riba. Masalahnya apakah praktek perbankan itu sudah fix riba ataukah tidak, itu juga para ulama berbeda pendapat. Muhammadiyah memilih untuk meyakini itu adalah riba, praktek perbankan yang ada selama ini. Nahdlatul Ulama tidak mengatur sebagai praktek riba. Nah sehingga ini kan jadi tidak mudah gitu, tidak mudah. Kita jadi makmumnya gitu maksudnya. Kalau kita ngotot kekeh dengan pendapat kita yang haram, ya berarti dia harus ngulang sholat menurut pendapat tertentu, maksudnya tidak mutlak ya, ini pandangan ulama ya seperti itu. Jadi tapi ini kan masuk kategori yang rumit tadi ya, karena menetapkan hukum yang para ulama beda pendapat gitu loh. Makanya akhirnya orang itu mikirnya wis gak usah mikirin hukum, wis mikirin ihtiyat saja, kehati-hatian saja, atau afdolnya lah gitu ya, afdolnya gitu. Kalau ada yang tidak merokok ya ada yang merokok, ada yang merokok, berarti yang afdolnya yang tidak merokok. Meskipun saya yakinnya bahwa nggak ada satupun ulama yang membolehkan merokok itu mereka menjadi imam itu merokok ya nggak mungkin lah ya. Ada kan? Ada yang Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim ya kaono ya gitu. Ya demikian kira-kira saya sampaikan. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya ada dua contoh kasus. Yang pertama, ketika saya itu kuliah di Australia di Brisbane. Nggih. Itu ada perhimpunan pelajar Indonesia di Australia. Perhimpunan? Perhimpunan pelajar Indonesia. Oh iya iya. Tahun berapa itu? Tahun 80-an? Tahun 90-an. Nah, itu kemudian setiap sholat berjamaah karena masuk waktunya. Ini ada seorang yang berasal dari Padang, namanya Muhammad Gofur, namanya bagus sekali. Tapi dia ini jagoan minum. Jadi kalau kita ngomong-ngomong itu bawa alkoholnya terang sekali, tapi dia tuh sukanya ngimami gitu loh. La ilaha illallah. Ini kan jadi perkara dan bersambut dengan penjelasan dari Pak Ustaz tadi. Gitu. Iya iya iya. Nah, perkara yang di rumah ada penjual botolan itu anggur, wine, tapi alkoholnya 0%. Ini hukumnya gimana? Kemudian kasus yang kedua, di sekeliling kita ini sebenarnya masyarakat itu bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena di seberangnya klinik
nanggung di dekat sini. Itu kan karaoke itu. Saya punya tanah di Ciliwung yang menjadi tumpuan botol-botol miras itu. La ilaha illallah. Satu hari atau dia setiap pagi ngambil sampah itu satu kebor penuh. Maksudnya karaoke itu hampir identik dengan miras itu, gitu maksudnya. Itulah masya Allah betul. Nah ini tentu kita menduga cukup kurang saja juga banyak itu menurut saya. Nah ini apakah tidak ada satu langkah begitu untuk ya bolehlah berkaraoke nyanyi tapi jangan membesar-besarkan mirasnya gitu. Masya Allah saya itu setiap kali mengambil botol-botol dan membaca nama mirasnya itu ngeri. La ilaha illallah. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. La ilaha illallah. Dia berjual pakai truk kalau tidak tapi pakai gelombangnya sampah. Assalamualaikum. Ini namanya termasuk kategori berita duka. Ya Allah. Nanti coba kita sampaikan ke Pak Dewan kita ya gimana solusinya kayak gitu ya. Karena ini penyakit ngeri ya. Ya itulah bukan dulu itu kan salah satu kehebatan kita itu kan menghaluskan bahasa. Dunia hiburan, hiburan itu sebenarnya kan aslinya kan bagus tuh ya, positif. Tapi ternyata hiburan itu maksudnya apa? Miras, kayak gitu. Nah, yang pertama tadi itu yang tadi kita bahas. Jadi wine yang 0% itulah yang namanya disebut nabit itu. Itu para ulama beda pendapat, Pak. Maksudnya itu ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan gitu. Itu tadi kan tadi saya bilang waktu di Jepang itu ada ustadz yang bikin heboh karena begitu entengnya minum wine itu. Ya karena wine 0% alkohol itu loh. Itu ulama berbeda pendapat gitu ya. Tetapi yang unik itu saya punya saudara ya di Melbourne itu keceplosan ya karena dia itu kan ya hidup sekuler di sana ya. Ya muslim tapi hidup sekuler di sana, ya melihara anjing, ya keceplosan dia tak kok tak oleh-oleh wine ya. Tapi dia langsung ini, oh iya, sampai gak oleh ya. Jadi sebenarnya tidak hanya orang yang taat beragama yang memahami wine itu tidak boleh gitu ya. Karena emang itu seingat saya termasuk yang minoritas yang membolehkan itu tidak, mayoritas tetap nggak boleh minum wine walaupun ada tulisan 0% gitu ya. Lah kalau yang miras jelas nggak boleh tadi ya, dia jelas mamnu, nggak boleh jadi imam tadi itu yang jadi ngambilan tadi itu. Itu kalau itu sudah jelas hukumnya enggak. Cuma masalahnya dia punya otoritas apa tidak, satu ada pengganti apakah tidak, itu masalahnya. Kalau jenengan misalnya pendatang baru kan nggak mungkin langsung tanda kutip mengkudeta kan nggak boleh. Nanti timbul kekacauan berikutnya, ini orang nggak ngerti adab dan sebagainya. Makanya ya harus segera dicarikan penggantinya. Kalau misalnya dia termasuk yang nekat gitu ya harus ada yang berani untuk mengganti gitu. Itu ya. Nah, kalau masalahnya itu dia kan permanent resident gitu. PR. Dia merasa bikin ketika melihat mahasiswa yang cilik organik itu tidak pernah menunjukkan bahwa dia itu bisa dimakai untuk ya, saya karena kebetulan saya juga beberapa kali berdakwah di 2 bulan di Jerman, sebulan di Australia, tapi nggak sampai Brisbane, hanya di Sydney, di Melbourne sama di Canberra saja waktu itu. Ya saya juga menjumpai yang begitu, maksudnya ya memang itu masa-masa ya kita itu terasa banget dakwah Islam itu kehidupan tuh ngeri sekali ya seperti itu. Jadi campur-campur, kalau di luar negeri itu campur-campur sudah tidak karu-karuan.
Bahkan sebagian besarnya itu kalau yang ibu-ibu itu misalnya suaminya mu'alaf itu, ya mu'alaf itu status, artinya ya mirasnya masih, dugemnya masih, kayak gitu. Ya itu tantangan dakwahnya betul-betul berat banget gitu. Makanya kita ini alhamdulillah ya. Tantangan kita di Darussalam paling pengajian ngantuk paling ngenodom ya. Kalau di sana sampai kayak gitu. Miras dianggap kayak air putih. Ya Allah, nggih. Saya menawarkan kepada jamaah yang ingin menyaksikan, bukan membuktikan, ingin menyaksikan bagaimana tumpukan daripada botol-botol miras itu digunakan. Habis asar lah, karena saya habis zuhur mau pagi, habis asar mau berangkat, habis sholat kita asar. Lokasinya di mana? Kurang asik, Darul Silung, teman-teman. Silung gang 2A, gang 2 teman-teman. Yang tanah kosong. Dengan Firdosnya. Dengan Masjid Firdaus mundur. Belakangnya Simak. Oh, ya. Lah karaoke-nya di mana? Di mananya? Karaoke-nya di mananya? Karaoke-nya di sini. Sebelahnya klinik mata. Oh, lain tempat. Itu hanya tempat pembuangan. Karena saya membolehkan tukang sampahnya itu menghimpun barang-barang bekas yang mau dijual di tempat saya, kamu mau tanah kosong. Nah itu setiap hari itu kan kebok-bok sak. Satu sak setiap hari. Dulu numpuknya itu satu truk itu. Setiap kali diambil. Saya yang bayangkan itu pengunjungnya karaoke. Astagfirullahaladzim. Bagaimana kalau dia tidak beribadah? Ya itu Masya Allah, ini PR kita bersama. Ini tolong nanti saya juga tak coba mensonding gimana solusinya. Ini penyakit ya Mas Malik itu, tanggung jawabnya Mas Malik itu. Nggih sikap nggih saya kira. Saya nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang perkirakan sekitar di Indonesia ini sekitar 7 juta ya. Saya dulu prediksi cuma 40 juta, ternyata setelah saya tanya itu ternyata sekitar 70 juta rokok di Indonesia. Jadi kalau rokok ini dihitung aja hampir 1 tahun itu 240 triliun, 2.400 triliun dari rokok saja. Lalu itu ada rokok 20 dari 70 tahun. Ini bagaimana kalau rokok itu memang halal kan, pabrik-pabrik ini memang miliknya kayaknya keluarga bukan semua. Ini yang kaya malah orang-orang abu. Jadi mulai dari Grendel, dari Gasal, Sampur, ini semua Cina, mereka tidak merokok. Tapi kenapa masyarakat kita itu kok suka rokok? Ini bagaimana mengatasinya? Dan yang pertanyaannya kedua itu tentang riba tadi, jadi karena ada ulama yang mengatakan bahwa bunga bank itu malah tidak apa-apa, kalau nggak ngasih bunga ini malah riba itu, karena malah boleh kan sudah kita nabung 1 miliar nggak kasih apa-apa, sedangkan 1 miliar di bank itu dimanfaatkan untuk usaha mereka untung banyak. Ini bagaimana? Kemudian ini tadi Pak, ini tanya bagaimana dengan koperasi Pak? Koperasi itu termasuk di bawah tidak? Jadi begitu. Iya. Ini mengingat waktu, jadi saya sampaikan sambil ngobrol saja ya. Karena saya mau safar juga, mau ke Kediri Blitar ini. Jadi di sini ya, kalau urusannya itu perokok itu memang kompleks di negeri kita, sangat kompleks. Muhammadiyah kan sudah jelas menyatakan haram, fatwanya itu pun belum ditaati dengan baik, bahkan ya masih sampai lalu, kebanyakan ya masih bablas, wes bablas angin ya mas saya.
Itu ya termasuk wisatanya. Nah, itu. Makanya kita tidak usah jauh-jauh membayangkan yang memakruhkan. Yang mengharamkan saja. Itu saja masih banyak yang belum bisa. Gitu. Memang ini nggak tahu. Karena saya itu kan alumni, saya sudah sejak September 87 saya sudah berhenti. Jadi saya sudah lupa dengan bagaimana nikmatnya, sudah lupa. Soalnya sudah berapa? Sudah 40, hampir 40 tahun saya sudah merokok lagi. September 87 saya niatkan dan alhamdulillah bisa. Nah itu alumni sebenarnya rata-rata kan alumni kan, alumnus terbaik, nah gitu ya gitu. Nah itu ya kalau riba ya tadi itu salah kaprah itu. Kalau itu argumennya argumen salah kaprah sih. Maksudnya enggak gitu konsep riba itu bukan begitu caranya untuk membolehkan atau enggak membolehkan itu bukan dengan logika tadi itu logikanya cacat ya, nanti kita jelaskan. Koperasi ya sama, kalau dia itu pakai bunga ya hukumnya ya sama. Maksudnya kalau dalam konteks pemahaman Muhammadiyah yang mengharamkan bunga bank itu ya berarti ya semua yang membungakan ya mau namanya bank, namanya BPR, namanya koperasi, namanya bank cicil, mau bank pelejit, mau apalah, jadi namanya riba. Tetapi sekali lagi itu pemahamannya Muhammadiyah, sedangkan selain Muhammadiyah belum ada yang menyatakan haram karena belum berani mengidentikan dengan riba, masih dianggap bukan riba. Nonton ya? Tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini langsung hilang, ngantuknya hilang.